Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kejutan dan kebahagiaan di bulan September. Kamu akan merasakan sangat bahagia karena banyak banget yang akan hadir di bulan September, banyak rezeki yang akan datang. Perlu diingat, this is collective reading, jadi untuk banyak orang, energinya bisa resonan, bisa tidak, dan bisa vice versa, jadi harus ditelaah baik-baik. Kadang-kadang aku menyampaikan sesuatu tuh secara metafora, kadang-kadang secara harafiah, jadi harus diproses, disesuaikan sama realita hidupmu. Dan untuk kalian yang baru channel aku, hai! Selamat datang. Jadi untuk kalian yang bertanya-tanya gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri, fokus juga dengan um, diri kamu, pertanyaannya sebutkan di dalam hati. Lalu kalau misalnya um, kalian bertanya-tanya ini gimana caranya, ini adalah timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Tapi aku make sure kalau ini untuk bulan September ya. Jadi mau kapanpun kamu nonton di bulan September, berarti energinya akan bekerja di saat kamu nonton. Kalau misalnya kamu mau claiming energi positif, nonton dari awal sampai akhir karena aku selalu membagi energi kebahagiaan, mengirimkan energi positif. Jadi make sure kalau nonton dari awal sampai akhir untuk claiming energinya. And then kita langsung mulai aja, nanti aku langsung lihat tentang anugerah apa yang akan hadir. Lalu nanti aku bakalan lihat dari oracle cardnya juga. So, this is blessing for you in the month of September. There's spirit guide angel of emperor like so my gosh, I can speak the truth. Oke, jadi aku bakalan lihat langsung tentang energi apa atau blessing dan anugerah yang akan hadir di bulan September untuk kamu. There's blessing in the month of September. Ada The Tower, ini jelas-jelas ada perubahan yang sangat signifikan dan sangat drastis dalam kehidupan. Ini juga ngomongin soal perkembangan secara mental, jadi bisa lebih dewasa lagi. But yang namanya The Tower itu adalah kejutan-kejutan. Sometimes kejutannya hal-hal sepele, kadang-kadang sesuatu hal yang sepele juga bisa merubah sesuatu yang besar. Jadi, kalau dari The Tower sendiri, there's something that you need to know. Jadi semesta itu sebenarnya udah ngasih tahu kamu nih dari kemarin. Cuman mungkin beberapa dari kalian kurang bisa untuk memahami tanda-tanda dari semesta. Nanti semesta ngasih tahu dengan cara yang lebih gede lagi gitu. Jadi this is something that you need to know loh. Ini ada sesuatu hal yang harus kamu tahu loh. Bisa datang informasi dari orang-orang atau bahkan kamu tahu sendiri gitu. Ini ngomongin soal something that hidden, sesuatu yang tertutup ini akan terbuka. Terus kalau aku lihat di sini ada the temperance, di sini juga ada energi healing, energi penyembuhan. The bottom of the deck ada energi the devil. Artinya di sini ada sesuatu yang kamu tinggalkan atau harus tinggalkan di dalam diri, atau yang kamu tekan-tekan dari kemarin di alam bawah sadar kamu dan di batin kamu adalah lifestyle yang harus dirubah. Jadi sebenarnya udah harusnya sadar ya. Sebenarnya udah pada sadar, cuman tidak melakukan itu. Jadi ada lifestyle, pola pikir yang tidak sehat lagi harus dilepaskan. Istilahnya gini, you want something lah gitu. Contoh, kamu mau beli es krim. Kamu beli es krim ke Indomaret atau ke supermarket, kamu ambil es krim, tapi kamu exchange kan, kamu tukar dengan uang kamu, ya kan? Karena kamu membeli itu. Sama, ada hal-hal yang kamu pengen raih lah dalam hidup. Contoh kayak kerjaan bagus, percintaan yang bagus, uang. Kamu meminta sama yang di atas. Tapi semesta pun ngasih tahu ini harus ada yang kamu lepasin untuk exchange atau tukar dengan sesuatu yang indah itu. Which is yang harus dilepas adalah perilaku, tindakan, pola pikir, kebiasaan yang memang sudah tidak sehat lagi. The devil itu juga konsepnya seperti ketakutan yang menahan diri kamu. Kadang-kadang manusia itu terperangkap sama sebuah konsep kenyamanan padahal sebenarnya takut gitu untuk melangkah atau melakukan sesuatu hal yang baru. Jadi ini juga harus di-release. The dragon di sini kalau kamu lihat, ini kan seperti melindungi, tapi ini juga sebenarnya merangkap. Jadi kamu harus tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk ngeraih apa yang kamu pengen nih, mimpi kamu, walaupun itu kamu takut, walaupun kamu juga, contoh ya, misalnya aku mau
pasangan baru nih gitu, tapi aku takut ada trust issue. Nah itu yang harus dilepasin dulu. Jadi coba dikontemplasikan, istilahnya kita tuh ngelakuin self reflection, bercermin sama diri sendiri untuk apa yang harus dilepas, untuk kamu ngeraih sesuatu yang lebih indah. Di sini ada energi The Emperor untuk kalian yang berbisnis, untuk kalian yang punya usaha sendiri. September itu waktu yang sangat baik untuk fokus disiplin. Ini waktunya fokus sama disiplin. Jangan membiarkan hal-hal sepele dan hal-hal receh mengganggu itu atau membuat diri kamu gampang terdistract. Nah, di sini dari energi The Emperor itu ada sebuah quote yang aku dari tadi dengar. When a clown moves into a palace, the clown doesn't become a king, but the palace become a circus. Jadi ketika ada badut masuk ke istana, dia tuh nggak jadi sultannya, nggak jadi rajanya, tapi istananya yang jadi sirkus. Jadi kamu harus make sure dan hati-hati orang-orang seperti apa yang masuk ke dalam hidup kamu. Kalau orang-orang yang receh, yang cuma bisa menghasut dan merendahkan atau bahkan menyakiti diri kamu harus buat pagar tuh yang kuat. Jadi istilahnya jangan mudah terpengaruh sama hal-hal yang datangnya dari iri, dari dengki, atau bahkan cuma bercanda doang sama diri kamu. Jadi harus tetap fokus sama mimpi-mimpi kamu dan sama apa yang kamu pengen tuju. Jadi harus mulai untuk memfilter, harus dealing sama seperti apa keseharian kamu berdiskusi sama orang-orang seperti apa sih, sama orang yang mengaruhi dan menjerumuskan, apa sama orang-orang yang bisa praising dan mengangkat derajat kamu. Dan dari sini energi The Emperor itu menunjukkan prinsip yang kuat harus bisa dipegang. Lalu di sini Emperor itu selalu ngomongin soal memimpin. Hidup kamu yang memimpin dan yang ngatur adalah diri kamu sendiri. Jadi harus bisa make sure setiap langkah yang kamu ambil itu memang untuk kesejahteraan diri kamu dan masa depan kamu. And then di sini ada temperance. Temperance itu momen memang kayak sendirian, merasakan ketenangan, merasakan healing. But you have a lot of love, a lot of energy buat diri kamu sendiri dan to give, buat diberikan ke orang-orang. Jadi di sini kalau kamu lihat ini ombaknya di lautan tidak karuan kan. Biasanya itu akan menghempaskan, itu biasanya juga bisa bikin galau gitu, bisa. Nah, dari energi The Temperance sendiri, kamu bisa menyimbangi itu. Kamu bisa ngolah energi-energi dan perasaan yang datang, diolah sedemikian rupa agar kamu bisa balance. Energi Temperance itu juga ngomongin Zen mode. Zen mode itu istilahnya damai, tenang, tentram, secara spiritual juga balance. Hubungan kamu sama yang di atas sama duniawi juga seimbang. Lalu di sini juga tenang, bisa menghela nafas dengan panjang gitu. Akhirnya yang sudah aku lalui kemarin sudah selesai, tinggal menikmati hasilnya. So aku bakalan lagi dari tarot deck lain untuk memvalidasi atau kita konfirmasi ya apa yang akan terjadi dan blessing-blessing yang datang di bulan September. Untuk kalian yang feminine, ada satu sosok maskulin yang sangat dominan di hidup kamu, itu bisa menjadi sosok orang yang membantu, atau bahkan ada satu koneksi sama sosok very maskulin di hidup si kamu yang feminine, itu harus difokuskan koneksinya. Bisa father figure atau bahkan pasangan. Untuk kalian yang maskulin, ini waktu yang tepat untuk bertanggung jawab. Jadi untuk kalian yang nonton, kamu tahu nih energi kamu maskulin, kamu tanggung jawab untuk percintaan kamu tanggung jawab sama pekerjaan kamu. Itu waktu yang tepat untuk nunjukin who you are, siapa diri kamu. Spirit guide, show me about what will happen in September. Kita lihat blessing untuk kamu di bulan September. Anugerah dan kejutan yang akan hadir. Kejutannya yang tadinya kalian berada dalam kegelapan, ini akan ada sesuatu yang cerah. Jadi dalam arti ada illumination, ini juga ada validasi. Istilahnya di sini ada api, ada batang di sini. Ada kayu. Artinya, kamu tidak akan lelah. Pertama, secara fisik akan lebih berstamina lagi untuk ngerjain sesuatu atau untuk usaha atau untuk bergerak atau untuk melakukan sesuatu lah. Secara fisik bertransformasi karena staminanya semakin besar, dan secara semangat itu akan membara karena di sini ada apinya dikasih makan. Lalu di sini juga ada Ace of Wands, ada kekreativitasan. Kamu akan jadi orang yang lebih kreatif lagi, lebih passionate lagi, dan di sini ada sesuatu yang hadir, which is ini sesuatu yang akan memenuhi
si passion kamu. Yang tadinya haus akan lega, hausnya itu akan hilang. Dan dari energi the Ace of Wands ini adalah giftnya bisa bentuk dari bakat. Jadi kamu yang kemarin-kemarin bakatnya pendam, kamu bisa untuk mengeluarkan itu. Lalu di sini ada King of Cups. Yes, terutama untuk kalian yang feminine, there's a connections with someone. Ada koneksi sama seseorang yang cukup sebenarnya dalam kalau aku lihat, karena ini orang sangat care sama diri kamu. Dan kamu akan sangat notice dan kamu akan menyadari orang yang care sama kamu dan benar-benar tulus, mana yang tidak, mana. King of Cups itu represents juga soal emotion yang victory. Jadi ini kemenangan secara hati. Jadi kamu akan cukup menang di dalam percintaan. Lalu di Queen of Cups ini pasangannya the Ace of Wands. Jadi untuk kalian yang mencari cinta akan menemukan seseorang yang saling dan sama-sama memiliki perasaan. Jadi there's a love blooming di September. Oh, I'm so happy. Ini juga ada Eight of Cups, ada perpindahan yang mau bekerja atau ada planning buat pindah kerja, ini ada perpindahan, ini validasi. Lalu untuk yang mau pindah rumah, ini juga ada. Mau pindah tempat tinggal atau pindah negara, ini adalah validasi. Tinggal kamu beranikan diri aja gitu. But the Eight of Cups ini kamu akhirnya bisa menata percintaan kamu. Jadi ini kesuksesan di percintaan ya. Yang tadinya galau, yang tadinya merana, yang tadinya aduh kemana sih pasangan aku gitu. Lalu di sini ada bottom of the deck-nya ada the Wheel of Fortune, yaitu menunjukkan sebenarnya kamu di backing up sama semesta karena kamu akan selalu beruntung. Tinggal rasa percaya dirinya aja ditingkatin. Jadi harus lebih semangat dan percaya sama diri kamu bahwa kamu tuh bisa gitu. Realita itu harus seimbang sama usaha. Usaha realita itu adalah sama dengan kamu bisa mendapatkan kesuksesan atau jalan menuju kesuksesan yang lebih mulus lagi gitu. Jadi harus bisa make sure kalau kamu punya pegangan hidup dan kamu punya clear mind, pola pikir yang jernih gitu, agar kamu bisa melihat realita kamu seperti apa, melihat peluang kayak gimana. Aku bakalan lebih detail lagi nih soal percintaan. Ada love confession. Love confession itu ada orang yang nanti tiba-tiba akan menunjukkan aku loh punya perasaan sama kamu. Jadi ada orang yang tiba-tiba akan mengungkapkan perasaannya dia gitu. Kalau aku lihat dari energi Ace of Cups juga datangnya memang secara tiba-tiba, tidak terduga, but kamu akan ngerasain ini saat kamu mampu untuk memenuhi apa yang di hati kamu, kayak fulfilling. Kita bayangin kalau di hatinya kosong, di hati kamu saat ini kosong. Apa yang bisa memenuhi hati kamu itu? Penuhin dulu, baru nanti di situ tiba-tiba ada muncullah gitu romance. Jadi ini ada yang ngajak ngedate, ngajak keluar, ngajak jalan-jalan, ngajak ngobrol dari hati ke hati. Saat ini ada momennya. Ini compassion harus ada, empati keluarkan, gunakan hati. Jadi ini di September ini waktunya kamu fokus juga ke percintaan, fokus juga ke hati kamu. Kalau yang aku lihat dari energi Queen of Cups, ada seseorang yang sangat bisa dibilang ini bisa terbolak-balik. Untuk kalian yang feminine, ada seseorang yang sangat memperhatikan diri kamu. Dia itu sangat care banget for your well-being. Kamu lagi kenapa, kamu lagi kurang sehat atau bahkan kamu lagi galau gundah gulana, dia tuh mencoba untuk bisa melakukan sesuatu atau tindakan untuk bisa memahami kamu tuh kenapa gitu, apa yang bisa dia lakukan. Jadi care-nya luar biasa. Untuk kalian yang masculine, there's someone yang benar-benar bucin banget sama diri kamu. Jadi care banget juga sama kamu. Jadi ini sama-sama ya, karena ada pasangan kartunya di sini. Karena ada kartu pasangan dan cups itu ngomongin soal emotion. Jadi di bulan September kamu akan ngerasa tidak kekurangan di dalam percintaan dan perhatian soal perasaan. Karena akan selalu diperhatikan dan perasaan kamu akan selalu penuh gitu. Penuh tuh dalam arti ngerasa happy, ngerasa bahagia gitu. Ini bukan sesuatu yang bisa dikhawatirkan di bulan September. Di sini ada Ace of Cups, ada Ace of Wands, kehadiran orang baru yang bikin semangat. Aku bakalan memvalidasi lagi dari oracle-nya, what will happen to you in months of September. Kejutannya adalah banyak banget yang mendapatkan kekasih baru loh. Kalau aku lihat, kalau bukan kekasih baru, ini lebih seperti kayak ada percintaan yang bisa dibilang
lebih membara nih bulan September. Frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, and jealousy. Ini harus percaya diri dulu, tapi ini nggak akan bisa bekerja tadi yang aku bilang kalau tidak ada rasa percaya diri. Jadi kalau kita ngerasa not enough, kita ngerasa nggak cukup nih, bahkan untuk diri kita sendiri masih ngerasa kurang, tidak akan ada seseorang pun yang bisa memenuhi itu. Makanya harus dipenuhin sendiri. Kalau kamu masih ngerasa kurang, apa yang kurang gitu? Karena orang tuh nggak bisa ngelihat di dalam isi hati kamu tuh apa gitu. Dia tuh kan nggak ada X-ray ya di matanya. Jadi nggak akan bisa tahu. Jadi harus kamu sendiri yang bisa menuhin itu gitu. Ascending, transcending obstacle, running expansion you face, preparing for union. Jadi ini siap-siap untuk melaksanakan sebuah persatuan. Kalau yang namanya ascending itu artinya kita naik ke atas, di mana level yang kamu akan naik dan hubungannya juga akan lebih dari yang kemarin lagi. Contoh kemarin-kemarin di percintaan kamu hubungannya ya di level A sama B lah. Nanti langsung naik ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi ini ada siap-siap untuk fase baru. Self-absorbed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing. And then kamu juga harus make sure sama diri sendiri. Saat kamu memilih seseorang, make sure dulu apakah kamu sukanya di sesaat aja, awal-awal aja, apa memang rasa suka kamu dan rasa cinta kamu itu long last. Dan di sini hati-hati sama love bombing dan belajar untuk bisa bekerja sama. Kalau narcissistic itu kamu harus make sure dan kamu harus bisa lihat nih, orang-orang yang narcissistic itu tidak akan pernah sehat untuk diri kamu. Jadi yang tadi aku bilang, harus sudah mulai memfilter. Cuma butuh satu badut doang untuk menghancurkan apa yang kamu bangun gitu. Jadi jangan di-link sama badut. I like you. Someone likes you, romance is blooming, fun flirting, want to date. Jadi yang tadi aku bilang, ada orang yang suka sama kamu dan akan menunjukkan rasa sukanya dan akan mengungkapkan perasaannya. Dan dia bakalan nunjukin dan ngasih tahu niat aku ke kamu ini loh gitu. Ini di September banyak soal percintaan, aku bakalan lihat lain ya di Lenormand apa yang akan terjadi di bulan September kejutannya. Karena kalau percintaan ini cukup obvious. Nah, di sini yang terkejut, oh masa sih kamu suka sama aku gitu, ada yang kayak gitu. Cuman kalau aku lihat kebanyakan yang feminine itu akan ngerasa dicintai banget gitu. Di sini ada wine, the symbol of cheerfulness, ada kebahagiaan yang cukup bisa kamu banggakan lah gitu. Dan di sini kayak ngomongin soal selebrasi, kan biasanya selebrasi itu datang karena habis kemenangan. Menang dulu nih baru selebrasi. Berarti ini menandakan ada sebuah kemenangan. Di sini ada mountain, ada love letter, ada letter sama ada the moon. The moon itu ngomongin soal good omen. Jadi good omen itu kayak tanda-tanda semesta yang menunjukkan ini akan ada sesuatu hal yang baik. Jadi semesta akan selalu ngasih kamu tanda-tanda yang sangat jelas. Nah, ini yang tadi aku bilang. Kalau kalian terbiasa untuk mengabaikan tanda-tanda, ini tanda-tandanya semakin besar. Jadi jalannya, contoh nih, kamu bingung, aduh aku harus ke pintu yang mana ya? Nanti ada satu pintu yang lebih terang lagi gitu. Nah, di sini ini ada sebuah prediksi. Mungkin dari kemarin kamu suka lihat tarot atau kamu suka ya baca tarot, ada sebuah prediksi baik. Jadi ini kalau ini memvalidasi hal-hal baik akan datang, terutama soal percintaan dan healing. Lalu di sini ada power, di sini ada something mighty, artinya contoh kalau kamu adalah seseorang yang tadi aku bilang kamu punya bisnis sendiri atau kamu punya kedudukan yang bagus lah di perusahaan atau di tempat kamu bekerja, ini ngomongin soal promotion, jadi naik tingkat lagi atau lebih berpowerful lagi. But also ini untuk kalian yang feminine, kalian akan dealing sama sosok orang yang have this kind of power, sebuah power atau sebuah kekuatan yang terlihat berwibawa, terlihat tidak goyah. Terus kalau misalnya ini ngomongin soal kalian yang mau planning bisnis, yang tadi aku bilang, ini waktunya kamu tuh kokoh, tidak mudah terpengaruhi gitu. Lalu di sini ada letter. Jadi nanti ada sesuatu hal yang akan kamu tahu. Kalian yang nunggu soal berita, nunggu soal balasan email atau balasan chat, ini akan dapet. Terus di sini ada yang
tadinya lagi urus-urus hal-hal yang bentuknya kayak perdokumenan lah gitu, ini akan selesai gitu urusannya. So, aku bakalan lihat di sini juga ada love letter, ada yang jadi beberapa dari kalian ada yang ngobrol langsung, akan ada sesuatu hal yang kalian tahu, datangnya informasinya langsung, tapi juga ada yang lewat message, pesan. So, aku bakalan lihat dari sini. This is Romance Angel. Untuk kalian mau tahu lebih lanjut, kalau personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, jadi tidak terbulak-balik, okay? Dan tidak bareng-barengan. The new love, this is new person has romantic feeling. Ini adalah validasi. Ada orang baru yang akan sangat dominan di hidup kamu. Jadi akan juga memberikan kamu perasaan-perasaan dicintai. Ini bakalan sering ngedate, kesini kesana kemari gitu, jalan-jalan berduaan gitu. Jadi there's a new love, jadi ada fase baru di percintaan dan orang baru ya kalau aku lihat. Jadi love yourself first. Your self respect makes you romantically attractive. Jadi respect dulu diri kamu sendiri agar kamu lebih terlihat menarik gitu. So aku bakalan lihat lagi, this is the outcome of the situation, tapi aku rasa ada yang missing di sini. What? Oke. Ini aku bakalan lihat dulu di sini ya. Ada loneliness, I know that I never alone. Jadi percaya kalau kamu tuh nggak pernah sendiri sebenarnya. Akan selalu ada orang atau sosok orang atau bahkan siapapun ya. Sometimes I'm alone gitu, aku sendiri. Tapi aku punya kucing gitu. Itu bisa menemani diriku, and I feel happy. Ada Esmeralda, ada Tommy, ada Mamat. Jadi sebenarnya loneliness is a mindset atau perasaan yang dibuat karena ketakutan. Hadapin itu dulu gitu. Saat kamu tidak mempunyai perasaan lonely atau perasaan kesepian yang menghantui diri kamu, istilahnya bersahabat lah sama loneliness, bersahabat sama kesepian dan kesendirian. Di situ kamu gak akan ngerasa kurang gitu, gak akan ngerasa terus-terusan penuh gitu. Di sini juga ada abundance, I'm a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Jadi September itu waktunya kamu buat manifest, meminta, memvisualisasi, berdoa untuk apa yang kamu pengen raih, apa yang kamu pengen tuju, dan apa yang kamu inginkan. Jadi kamu bisa memanifestasikan apapun itu terjadi di dalam kehidupan kamu secara realita, secara fisik kelihatan gitu. Contoh, you want money, kamu manifestasi soal money, berdoa dan usaha, that money will come, uang itu akan datang. Kamu manifest about person, seseorang, kamu berdoa dan meminta seseorang, dalam arti bukan secara spesifik as a person ya, kamu minta secara fisiknya atau secara orang itu sifatnya kayak gini, istilahnya berdoa dan meminta yang terbaik lah untuk diri kamu, that person secara fisiknya akan hadir gitu. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Ada speed. I'm just going to take one. Terus di belakang ada the Queen of Pentacles, stability. Pertama gini, di alam bawah sadar kamu, di paling dasar itu ada sebuah kepastian. You already know kemampuan diri kamu sendiri. Jadi syaratnya adalah percaya diri. Lalu apapun yang kamu pengen itu datangnya dengan cepat. You want love, ini datangnya cepat. Light speed itu tuh kayak light speed itu kayak what, thunder, geledek, iya, kecepatan cahaya gitu, cepat datangnya. Nah, di sini juga ada validasi untuk traveling, validasi untuk ngobrol secara intens sama seseorang. Lalu ke depannya, apapun yang kamu pengen dan kamu minta datangnya dengan cepat, tapi syaratnya tanggung jawab.
whatever we ask for, apapun yang kita minta sama semesta dan Tuhan, kita harus mampu untuk tanggung jawab gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading itu diperuntukkan untuk kamu spesifik energinya seperti apa. Kalau kamu mau tahu tentang di bulan September ada apa, nanti kamu minta aja didetailin seperti ini. Atau kamu mau tahu tentang siapa yang akan hadir di bulan September, kamu tinggal mention aja. Lalu, kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!